Untuk melaksanakan manajemen dibutuhkan informasi marketing yang berasal dari internal dan eksternal suatu perusahaan, sehingga timbul konsep yang disebut dengan marketing information system. Pengertian dari marketing information system. Marketing Informasi Sistem atau MKIS merupakan suatu perangkat utama yang digunakan manajemen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan salah satu komponen utama dari MKIS adalah Marketing Research System. Konsep ini menunjukkan keterlibatan yang mendalam dari peranan riset dalam proses manajemen marketing. Hal ini termasuk partisipasi aktif dalam riset pengambilan keputusan. Menurut Philip Kotler, MKIS dibagi menjadi 4 sub, yaitu 1. Internal report system, yaitu sebagai sistem yang menghasilkan laporan-laporan internal pada sebuah perusahaan yang menyajikan informasi tentang current. Yang kedua yaitu marketing intelligence system, yaitu sebagai proses menganalisis informasi berupa kegiatan pada pasar seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis. Kemudian yang ketiga ada marketing research system, yaitu sebagai marketing research in the systematic design, collection, analytic, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company. Yang berarti riset pemasaran adalah analisis pengumpulan desain yang sistematis dan pelaporan data dan temuan relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, analytical marketing system, yaitu sebagai sistem yang terdiri atas teknik-teknik dalam menganalisis data dan masalah-masalah marketing. Hubungan antar subsistem ini. Kemudian ada fungsi dari sistem informasi pemasaran, yaitu 1. Memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mempercepat masuknya informasi ketika ada kesalahan yang pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan dalam hal pemasaran. Dan yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan oleh pegawai perusahaan. Selanjutnya ada model sistem informasi pemasaran yang pertama, yaitu subsistem input pemasaran. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data pada aspek operasi pemasaran, penjualan, khususnya aspek yang berkaitan erat dengan konsumen dan calon konsumen. Dan yang kedua ada subsistem output pemasaran. Subsistem ini merupakan perangkat lunak yang dapat memberikan informasi pada manajer terkait produk perusahaan. Yang ketiga ada subsistem tempat. Perangkat produk yang menjelaskan terkait perangkat lunak yang disalurkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada subsistem promosi. Adalah perangkat lunak yang dapat menjelaskan informasi langsung atau tidak langsung pada pihak manajer perusahaan terkait penjualan produk. Dan yang terakhir ada subsistem harga, adalah model pemasaran informasi yang terakhir. Selanjutnya ada proses marketing informasi sistem MKIS di sebuah perusahaan. Contohnya proses sistem informasi pemasaran ada di PT Wahana Astra Motor. Penelitian ini dilakukan pada PT Wahana Astra Motor, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor, khususnya motor merek Honda. Sejak awal pendiriannya, PT Wahana Astra Motor Pondok Pinang merupakan dialah resmi dari PT Astra International INC untuk kendaraan bermotor
merek guna yang meliputi jenis motor standar, skuter, dan juga matic. Data diperoleh berdasarkan kegiatan pengumpulan informasi seperti observasi langsung, wawancara yang berhubungan dengan sejarah dan keadaan perusahaan pada umumnya. Kemudian penelitian dibatasi pada kebijakan-kebijakan marketing perusahaan, khususnya mengenai kebijakan komputerisasi, pemasaran MKIS, dan merumuskan permasalahan yang ada atau yang timbul sehubungan dengan dilaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian menggambarkan keadaan yang sebenarnya guna memperoleh fakta-fakta yang dapat diolah menjadi informasi, dan dari informasi ini dianalisis lebih lanjut untuk mendapat kesimpulan. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlanjut dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sedangkan dalam pencarian data seperti telah disebutkan di atas, digunakan teknik informasi langsung, wawancara, serta ditunjang juga dengan pemahaman literatur dengan teknik tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem informasi pemasaran sangat penting bagi masa depan perusahaan. Ketika menerapkan sistem informasi pemasaran, perusahaan dapat memperoleh informasi yang tersedia, mempermudah manajemen waktu, mampu bergerak lebih siap ketika mendapat kekeliruan data, dan mampu mengontrol perkembangan bisnis. Hasil dari sistem tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk website atau aplikasi yang dibutuhkan. Jadi, dengan adanya perencanaan sistem informasi perusahaan yang terkomputerisasi, perusahaan dapat berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kinerjanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.